Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat Tuhan, merenungkan kasih Tuhan yang menebus kita dengan darahnya dan mengajari kita hidup mengasihi sesama kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kami, menjadi seperti yang Tuhan ingini. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan, kasihilah musuhmu, yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Hari ini bagian ketiga. Saya baca kembali ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita telah belajar beberapa hal dalam mewujudkan kasih terhadap orang yang memusuhi kita. Kemarin, 2 hari yang lalu, kita belajar tetap berbuat baik kepada mereka. Bahkan mendoakan mereka, memintakan berkat untuk mereka supaya mereka bertobat. Lalu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dan hari ini kita akan melangkah lebih jauh lagi, yaitu ayat 31 yang mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini artinya Tuhan mau kita melakukan kepada orang-orang apa yang kita ingin mereka lakukan terhadap kita. Tuhan Yesus memberikan kita peraturan emas. Ya, ini peraturan emas yang meminta kita untuk melakukan apa yang kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita. Nah, untuk mensukseskan ajaran ini, melakukan ajaran ini, kita membutuhkan imajinasi atau perenungan. Seperti ini contohnya, apa yang aku ingin orang lakukan terhadap aku dalam situasi ini. Jadi pada waktu ada teman sakit misalnya, kita harus merenungkan, memikirkan kalau aku yang sakit, apa yang aku ingin mereka lakukan terhadap aku. Kita ingin orang mendoakan kita supaya kita sembuh. Maka kita mesti mendoakan orang yang sakit. Kita ingin orang mengunjungi kita, menemani kita saat kita sakit. Maka kalau ada orang yang sakit, kita mesti melakukan itu. Ya, mengunjungi mereka, menemani mereka.
Kita ingin ketika kita sakit, biasanya terbatas segala sesuatu. Ada yang membantu menyediakan makanan, menolong membelikan makanan dan sebagainya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita melakukannya seperti itu. Contoh yang lain, pada waktu ada seorang yang sangat kekurangan, kita mesti merenungkan, kalau aku yang sedang kekurangan, apa yang aku ingin orang lakukan terhadap aku? Mungkin kita berpikir, ada yang mau membantu, menolong aku. Maka kalau sedang ada orang yang berkekurangan, tolonglah. Biar kelebihanmu mencukupkan kekurangan yang lain. Itu kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 34-35. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, dan seterusnya. Poinnya di sini, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini bukan berarti meminjamkan dengan tidak mengharapkan bunga saja. Artinya yang benar adalah pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan pembayaran sama sekali. Tetapi saya memberi saran, ini harus dilakukan secara konsisten terhadap kewajiban-kewajiban kita yang lain. Karena meminjamkan kepada setiap orang yang tak berharga untuk dihargai sama dengan membuang milik kita. Ya, menganjurkan kemalasan dan kejahatan, bahkan bisa membahayakan keluarga kita. Mungkin yang Tuhan maksud adalah bahwa di mana bila ada teman, saudara yang kekurangan dan layak untuk dibantu, sedang membutuhkan pertolongan, kita harus meminjaminya, bahkan tanpa bunga dan tanpa terlalu mempersoalkan kapan dikembalikan. Bahkan kalau tidak dikembalikan pun, kita belajar untuk merelakannya. Maka saya menganjurkan untuk kita juga menggenapi kebenaran firman Tuhan yang lain tentang bersedekah, yaitu dengan kita menabung sedekah kita. Sehingga ketika ada yang membutuhkan, kita bisa pakai dana itu untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Sehingga kita tidak khawatir, karena memang dana itu memang dana untuk menolong mereka yang berkekurangan. Maka biasakan menyisihkan sedekah dari kelebihan kita. Selalu sisihkan. Memang sedekah itu adalah berkat yang Tuhan beri kepada kita, kelebihan kita untuk menolong saudara-saudara yang berkekurangan. Demikian kebenaran firman hari ini. Sekali lagi, perintah untuk mengasihi musuh memang menunjukkan standar tuntutan Allah yang begitu tinggi, sehingga tidak mungkin bisa dicapai oleh siapapun secara sempurna dengan kekuatan manusia. Hanya mereka yang telah ditebus dan dipimpin oleh Roh Kudus dimampukan untuk menggenapi kebenaran firman ini. Mari memandang hukum perintah ini dari sudut mata Tuhan yang selalu ada belas kasihan bagi orang berdosa. Kita sulit meminjamkan kepada orang lain karena kita berpikir kita yang punya. Tetapi cobalah berpikir kita yang membutuhkan. Kita sulit berdoa dan melupakan orang yang sakit karena kita merasa kita sehat. Tapi mari kita belajar melihat dari sudut seandainya kita yang sakit. Maka rasa syukur bila kita sehat dan diberkati. Dan syukur itu kita nyatakan melalui hidup dalam kasih, memperhatikan mereka yang berkekurangan, dan mendoakan mereka yang sakit. Tuhan memberkati. Mari kita
berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Kami mendengar kebenaran firman yang bagi mata dunia adalah suatu kemustahilan. Tetapi kami bersyukur karena perintah ini bagi kami. Itu berarti kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang sehat. Kami adalah orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Diberi kelimpahan untuk menolong, membantu yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami menyatakan kebenaran firman dan menyatakan kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa hari ini mendukung pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga pekerjaan misi pengkabaran Injil. Biarlah gerejamu dapat menjalankan tugasnya dalam membina iman umat Tuhan. Dengan Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang mempersiapkan kebenaran firman untuk menjadi makanan rohani bagi setiap umatmu. Pengurapanmu menolong mereka mempersiapkan makanan rohani yang sehat, sehingga umat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya mereka, berbuah bagi kemuliaan Tuhan, buah karakter yang indah, buah jiwa-jiwa, buah karya, pekerjaan yang mulia di dalam Tuhan, dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa supaya gereja Tuhan juga menjadi tempat bagi jiwa-jiwa baru, dari menjangkau mereka dari dunia yang gelap, membebaskan mereka dari dosa, membawa kepada terang Injil keselamatan, dan membina mereka menjadi rumah yang baru sebagai keluarga ilahi. Setiap jiwa baru boleh bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Kami menyerahkan setiap pertumbuhan iman daripada jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri dalam baptisan, katekisasi, dan juga mempersiapkan diri masuk dalam baptisan. Hidup dalam pertobatan mereka dan bertumbuh dalam iman percaya sebagai keluarga ilahi. Kami berdoa untuk misi penginjilan hamba-hamba Tuhan yang memberi diri sebagai misionari. Tuhan, Engkau memperlengkapi mereka, menyertai mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, menjaga mereka daripada yang jahat, supaya Injil Tuhan diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan. Disertai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap pemberitaan yang Ia sampaikan. Demikian doa-doa hari ini kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat beraktivitas dengan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.